Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami kali ini yang berjudul Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Tubuh dan Kelamin. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Kaisha Bila selaku moderator, Iban Abrar Nuza, dan Humairo Azizah. Baik, kami mulai saja presentasi kali ini. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia hanya dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Adanya pasangan laki-laki dan perempuan adalah proses permulaan penciptaan keturunan anak manusia yang selanjutnya menyebar di muka bumi ini menjadi khalifah fil ardi. Akan tetapi di samping dari kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu ada jenis yang terletak antara kedua jenis, yaitu di kalangan fuqaha dikenal dengan sebutan khunsa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah." Artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Al-Quran Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 5. Oke. Berhubung dengan hal itu, para ulama fikih sepakat menyatakan hal-hal berikut. 1. Jika pada seseorang khunsa tampak tanda-tanda keluarnya mani, ada tanda-tanda kemampuan menghamili perempuan atau kencingnya hanya keluar dari penis, maka ia dikatakan sebagai seorang laki-laki dan hukum yang diberlakukan kepadanya sama dengan laki-laki normal. 2. Jika pada seorang khunsa ada tanda-tanda haid yang keluar dari vaginanya atau tanda-tanda kehamilan, maka ia dikatakan sebagai seorang perempuan dan segala hukum yang diberlakukan kepadanya sama dengan perempuan normal. Kedua jenis khunsa inilah yang dikategorikan sebagai khunsa gairul masyikil. 3. Jika tidak nampak suatu tanda-tanda apapun sebagaimana yang telah disebutkan, maka ulama fikih sepakat mengatakan bahwa itulah yang disebut khunsa musyikil, status hukum yang diberlakukan padanya berdasarkan kecenderungan tanda-tanda yang lebih menonjol. Next. Next. Oke, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang operasi ganti kelamin. Khusus operasi perubahan atau ganti kelamin jalan seorang wanita yang banyak terjadi di Indonesia mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan perspektif filosofi, maka MUI telah mengeluarkan fatwa terkait dengan operasi ganti atau perubahan kelamin yang dilakukan seorang waria di Indonesia. Dalam fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa operasi ganti atau perubahan kelamin yang dilakukan seseorang yang lahir dalam keadaan normal dan sempurna organ kelaminnya dengan memiliki penis bagi laki-laki atau vagina bagi perempuan yang dilengkapi rahim dan ovarium tidak boleh dilakukan
karena hukumnya haram dalam syariat Islam. Ketetapan haram ini ditetapkan melalui keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional 2 tahun 1980 tentang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Next. Pertimbangan keharaman fatwa MUI tersebut didasari oleh hal-hal berikut, yaitu yang pertama, bahwa operasi ganti atau perubahan kelamin tersebut dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Sebab suami atau istri yang telah menjalani operasi ganti atau perubahan kelamin itu pada dasarnya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri yang normal. Kedua, suami istri tidak dapat lagi melanjutkan keturunannya dan mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Padahal hampir semua suami istri mendambakan adanya keturunan sebagai penyambung generasi dan penyejuk serta pengobat luka dalam keluarga. Karena itu, operasi ganti atau perubahan kelamin bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai firman Allah dalam Quran Surah Al-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum, Surah ke-30, ayat 21. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Dan apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.